Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kali ini kita akan membahas bab jam dan pengukuran waktu. Untuk siswa kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, materi yang akan dipelajari adalah membaca dan menulis jam, mengenal jarum jam, menentukan jarum jam, dan menghitung lama kegiatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, kita akan melihat dulu di sini ada gambar. Udin bangun tidur pukul 5. Kalau kita melihat dari jam, pukul 5, jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 12. Nah, gambar kedua, ada Siti sedang berangkat ke sekolah pada pukul 7. Jarum jam menunjukkan ke angka 7, jarum pendek, dan jarum panjang ke angka 12. Ya, gambar ketiga, Ino bermain layangan pukul 3 sore. Jam dinding menunjukkan jarum pendek ke angka 3 dan jarum panjang ke angka 12. Nah, sekarang kita bagaimana cara membaca dan menulis jam. Oke, kita lihat ada jam dinding di sini. Jarum pendek menunjukkan ke angka 6 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Jam di samping jarumnya dibaca pukul 6. Ditulis pukul 06.00. Nah, jadi angka 12-nya kita tidak menyebutkan dalam pembacaan atau dalam penulisan. Karena 12 itu menunjukkan menitnya di angka 00. Nah, yang ini 06. 06 ini menunjukkan jarum pendek di angka 6. Karena penulisan jam harus 2 angka, jadi di sini jam 6 atau pukul 6 itu ditulisnya 06.00. 00 ini menunjukkan jarum panjang menitnya ada di angka 00 karena belum bergerak ke angka 1 atau ke angka 2 dan seterusnya. Jadi menitnya masih 00. Gambar kedua, jarum pendek ke angka 2, jarum panjang ke angka 12. Nah, gambar di samping dibacanya pukul 2. Ditulisnya pukul 02.00. Ya, gambar ketiga kita teruskan lagi. Jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 12. Nah, pasti kalian sudah tahu nih cara membacanya bagaimana. Nah, ya ini dibacanya pukul 10. Seperti tadi, kita tidak menyebutkan angka 12. Karena 12 itu menunjukkan, jarumnya itu menunjukkan menit. Ya, jadi ditulis pukul 10.00. Jamnya tetap menunjukkan ada 2 angka, angka 1 dan angka 0. Ini 2 angka. Ini juga tadi 2 angka 0 dan 2. Kita teruskan lagi. Gambar yang keempat. Jarum pendek ke angka 5, jarum panjang ke angka 12. Nah, dibacanya apa ini? Ya, dibacanya adalah pukul 5. Ditulisnya seperti tadi, pukul 05.00. Nah, mudah ya. Cara membaca dan menulisnya masih sangat gampang. Oke, kita teruskan lagi. Kalau sudah mengerti, kita akan mengenal
tentang jarum jam. Nah, di sini ada jam dinding. Sehari semalam ada 24 jam. Sedangkan dalam sebuah jam, angka yang ditulis dari 1 sampai 12. Jadi dalam sehari semalam, jam akan berputar sebanyak 2 kali putaran. Dalam 24 jam terdiri dari waktu pagi, siang, sore, dan malam. Jam mulai berputar pada pukul 00.00 atau pukul 12 malam. Nah, ini ya. Jadi pertama kali jam akan berputar pada tengah malam tepat pukul 00. Jam 00, menitnya juga 00. Satu kali putaran dari 12 ke angka 12 lagi, ini nanti ketemunya adalah jam 12 siang. Ketika jarum pendeknya itu kembali ke angka 12. Bagaimana sekarang kalau misalkan kita siangnya itu sampai ke jam 1, misalnya jam 12 siang, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kembali ke tengah malam. Jadi 2 kali putaran akan kembali ke jam 00.00. Ya, kita teruskan lagi di sini. Bagaimana cara menentukan jarum jam? Oke ya. Pertandingan dimulai pada pukul 14. Nih contohnya. Seperti tadi, jam 12 siang hari. Tadi kan ya, kita sudah belajar siang hari jam 12. Kalau siang harinya jam 1, kita menyebutnya, berarti kita teruskan angkanya. 12, 13, 14. Jadi pukul 14 itu jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Itu sama artinya dengan pukul 2 siang. Oke, kita jam yang kedua. Ayah pulang dari kantor pukul 17.00. Nah, coba kalau pukul 17 sama dengan pukul berapa? Sama seperti tadi, berarti dari jam 12 siang kita teruskan hitungannya. Ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi jam 17, jarum pendek di angka 5, jarum panjang ke angka 12. Itu artinya pukul 17.00 itu sama dengan pukul 5 sore. Nah, satu lagi ya. Ibu Reni selesai mengajar pukul 15.00. Coba 15.00 itu tepatnya ke angka berapa? Oke, hitung seperti tadi. 12, 13, 14, 15. Iya, jarum pendeknya ke angka 3, jarum panjangnya ke angka 12. Jadi pukul 15.00 itu sama dengan pukul 3 siang. Menjelang sore ya, pukul 3 itu. Nah, di sini bagaimana sekarang cara kita menghitung lama kegiatan? Jarum jam akan bergerak dari satu angka ke angka berikutnya apabila jarum menit sudah bergerak satu putaran dari angka 12 ke angka 12 lagi. Oke, kita lihat ya di sini ya. Misalnya ini jamnya di angka 3. Awalnya ini di angka 3. Jarum panjangnya ke angka 12. Ya, jarum panjang ini kan menunjukkan menit. Sedangkan jarum pendek ini menunjukkan jam ya. Pukul 3.00.
Jarum pendek yang menunjukkan jam ini akan bergerak ke angka 4, ke jam 4 apabila jarum menitnya ini sudah bergerak satu putaran dari angka 12 ke angka 12 lagi. Baru yang angka 3, jarum angka 3 ini jamnya akan bergerak ke angka 4. Begitu maksudnya ya. Nah, itu jadi menunjukkan bahwa 1 jam dari angka 3 ke angka 4, jarum pendek itu menunjukkan 1 jam. Sama dengan 60 menit. Loh, kok 60 menit ya? Kenapa tidak 12 menit? Kan tadi dari 12 menuju ke 12 lagi. Itu kan artinya 12 menit. Tapi ternyata tidak begitu. Karena di sini menit itu ditunjukkan oleh, nah ini ya, ada titik-titik yang kecil-kecil ini menunjukkan menit. Dari titik angka 12 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 12 ke angka 1 itu ada 5 menit. Dari 1 ke angka 2 itu sama, ada 5 menit juga. Jadi kalau kita hitung menitnya ini, berarti kita akan melakukan kelipatan 5. Ya. Misalkan dari angka 12 ke angka 1, berarti kan tadi 5 menit ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Nah, sesudah menitnya berputar satu putaran, jarum jamnya akan bergeser 1 kali. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Begitu ya. Oke. Siap, kita teruskan lagi. Nah, bagaimana dengan ini? Kok ini ada jarum panjang lagi ya? Jarumnya panjang dan lebih kecil jarumnya. Iya, ini adalah jarum detik namanya. Ketika jarum detik sudah berputar 1 putaran, jarum menit akan bergeser. 1 kali geseran, 1 menit. Tek, sampai sini aja bergesernya. Ya, detik bergerak 1 putaran mengakibatkan menit bergerak 1 menit. Ya. Dan kalau 1 menit ini bergerak 1 putaran, ini akan mengakibatkan jam ini bergerak 1 angka. Ya, itu kaitannya antara detik, menit, dan jam. Jadi, 1 menit sama dengan 60 detik. Contoh, adik bermain selama 1 jam. 1 jam ada berapa menit? Nah, kan seperti tadi ya. 1 jam itu berarti berapa perputaran menitnya? Yaitu 60 menit. Tony belajar selama 2 jam. 2 jam itu berapa menit? Berarti 2 jam itu 60 ditambah 60. Sama dengan 120 menit. Paman bekerja dari pukul 8 hingga pukul 12. Lamanya kegiatan yang dilakukan Paman ada berapa jam? Nah, ini hitungannya selesai bekerja dikurangi awal bekerja. Berarti pukul 12 dikurangi pukul 8. Itu sebanyak 4 jam. Jadi lamanya kegiatan yang dilakukan Paman adalah 4 jam. Nah, 4 jam itu berapa menit? Berarti 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60. Ada 4 kali 60-nya dan kita jumlahkan menjadi 240 menit. Nah, oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita latihan dulu ya. Latihannya ada di buku tematik 2H halaman 52. Caranya sama seperti yang sudah tadi dijelaskan.
Oke, kita lihat bukunya nanti dan caranya sangat mudah. Oke, ya demikian belajar kita kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan baru kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.